take one. Come on, man. Kacau kalau. Kamu masaknya diapain sih kus-kusnya? Udah dingin tambah kentang nggak sih? Saya nggak tahu sih. Lord Adi. Siapa yang tidak kenal dengan sosok unik yang satu ini? Lord Adi atau yang bernama asli Suhaidi Jamaan menjadi semakin terkenal pada saat ia mengikuti ajang pencarian bakat MasterChef Indonesia season ke-8. Selain dikenal jago memasak, Adi selama ini menjadi peserta yang menarik perhatian karena dikenal paling jenaka di antara kontestan yang lain. Ia kalah saat duel melawan Nadia pada saat babak ketiga besar dengan tantangan One Core Modern Indonesia berupa dessert berbahan dasar buah alpukat. Kekalahan ini tentu membuat kaget para penggemarnya sebab Lord Adi selama ini mampu menaklukkan semua tantangan yang diberikan dan karena ia juga adalah sosok yang menyandang predikat pemenang tantangan terbanyak pada MasterChef Indonesia season ke-8 ini. Salah satu yang menjadi sasaran kekecewaan para peselancar dunia maya adalah aplikasi RCTI Plus, di mana tangan-tangan terampil mereka mampu membuat aplikasi ini memiliki rating yang cukup buruk dan dipenuhi komen-komen negatif. Menyoal terkait negatif komen ini, apakah negatif komen ini mampu membuat seseorang dituntut secara hukum? Seberapa bebaskah kita untuk mengutarakan pendapat kita kepada publik dalam konteks kebebasan bersuara yang diatur dalam kerangka hak asasi manusia? Dan bagaimana tanggapan seorang akademisi di bidang hukum terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya berikut ini. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam kesehatan, kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kali ini saya berjumpa atau akan diskusi nih terkait VT yang barusan kita putar terkait Lord Adi. Siapa sih yang nggak tahu Lord Adi? Nah, gara-gara adanya fenomena Lord Adi, terus sebenarnya fenomena ini sudah sering terjadi sih di masyarakat kita, termasuk yang barusan ini yang lagi hangat-hangatnya itu terkait Ayu Ting Ting yang dikasih negatif komen sama netizen sampai netizennya tuh, saya nggak terlalu mengikuti ya, tapi di berita terakhir tuh kayaknya netizen ini tuh digugat atau dituntut oleh Ayu Ting Ting kayak gitu. Nah, berkaitan dengan negatif komen ini, kita akan membahas lebih lanjut dengan salah seorang akademisi yang backgroundnya itu beliau dari hukum. Nah, beliau adalah ibu atau mbak ini aku manggilnya? Mbak aja mas. Oke, biar siap. Muda gitu ya, lebih muda kitanya. Siap. Nah, ini ada Mbak Anajeng. Masya Allah. Nah, Mbak Anajeng ini seseorang yang cukup saya kenal dan beliaunya juga Masya Allah luar biasa ya, karena beberapa kali kita bertemu dan saya dan Mbak Anajeng juga pernah satu project bareng. Beliaunya itu memang keren banget. Jadi ya soft skillnya bagus, terus pengetahuan tentang hukumnya juga keren. Nah, karena itu Mbak Anajeng saya hadirkan untuk memberikan info, memberikan pengetahuan terkait hal-hal yang terjadi saat ini. Oke, Mbak Anajeng, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Gimana kabarnya Mbak Anajeng dan keluarga di sana? Alhamdulillah baik. Jadi kalau tadi Mas Rifan bilang kita pernah satu proyek, iya. Yang justru yang keren itu saya ngelihatnya sih Mas Rifan ya. Loh, kok bisa? Inilah apa namanya macem-macem lah ininya, kemampuannya sampai sekarang udah jadi YouTuber juga. Wah, saya harus banyak belajar dari Mas Rifan. Alhamdulillah Mas baik, dan semoga Mas Rifan juga sehat-sehat ya dengan keluarga. Alhamdulillah Mbak Anajeng, alhamdulillah. Iya, Mbak Anajeng, kan hukum itu kalau menurut saya pribadi ya, itu kan sesuatu yang benar-benar
apa ya, kalau kita belajar tuh kita harus mengingat banyak hal kayak gitu loh. Jadi kalau saya pribadi tuh sesuatu yang membosankan gitu. Kalau Mbak Anda kenapa bisa tertarik sama yang namanya hukum ini pada awal-awalnya dulu? Oke, itu sama dengan pendapat orang-orang yang mungkin tidak suka sama hukum atau memang mikirnya tuh hukum tuh hafalan. Suatu ketika saya pernah Mas ditanyain sama ibu teman saya itu, langsung fakultas apa Mbak? Fakultas hukum. Walah itu toh yang cuma hafalan doang ya, itu negatif komen juga nggak sih? Jadi cuma mikirnya hafalan doang sih, padahal enggak. Dengan melihat case-case atau kasus-kasus hukum yang tadi Mas Rifat sampaikan, misalnya ada yang Lord Ardi ataupun Ayu Ting Ting ataupun juga banyak hal case hukum yang ada di masyarakat di sekitar, itu menarik kan sebetulnya kita bahas, dan hal yang demikian yang sebetulnya menarik untuk saya maupun saya udah ngomong ke mahasiswa juga bahwa hukum itu nggak sesaklek itu, nggak sekaku itu, malah kita bisa istilahnya ngomentari case yang ada di masyarakat itu dengan sudut pandang akademis itu sih. Jadi nggak hafalan ya, jadi nggak ada hakim itu menghafal semua pasal yang ada juga enggak, tapi menganalisa, memahami itu aja. Wah keren, tapi analisa dan pemahamannya tetap ada guidance-nya berupa hukum-hukum tadi ya? Oh iya, ya biar nggak negatif komen tadi kan, nggak ngomongnya nggak asal. Iya. Termasuk kalau teman-teman hukum itu bagusnya adalah ketika mereka mau aksi, misal mau komentari atau mengkritisi sesuatu ya, karena mereka dari hukum harus paham kebijakan. Kalau aksinya mahasiswa hukum sama aksi mahasiswa lain hukum itu harus berbeda, dan itu harus ditunjukkan dari ini loh kami orang. Wah keren. Ini sebenarnya sih pemahamannya mirip kayak kita sebagai umat beragama, kayak kita tuh ada textbooknya berupa Al-Quran gitu ya. Nah kalau orang manusia itu harusnya untuk secara hukum itu ada textbook yang berupa pasal-pasal dalam hukum kayak gitu ya Mbak Najeng. Jadi kita melangkahnya tuh on the track gitu ya, nggak ngawur gitu ya. Iya betul. Jadi nggak ada alasan hukum itu nggak mengasyikkan. Kalau hukum nggak mengasyikkan, kitab itu intinya hukum loh sebetulnya, aturan dan larangan. Karena berbicara hukum itu kan ada hak, ada kewajiban, ada sanksinya kayak gitu. Kitab suci kan juga seperti demikian toh. Jadi asik-asik aja mempelajari aturan-aturan itu. Dan kita tahu kita harus bersikap seperti apa. Ya keren. Nah dulu nih apa yang men-trigger Mbak Najeng waktu memutuskan waktu S1 itu memilih hukum itu apa? Itu udah cita-cita sejak TK ya Mas. Wah luar biasa. Jadi dulu tuh ketika lihat India itu nggak akademis banget sih ya alasan saya. India tapi ya. Alasan ya. Jadi waktu TK tuh melihat film India yang siang hari itu loh, ada hakim sama jaksanya itu pakai yang baju ala bukan hanya pakaian hakim aja ya, tapi pakai itu loh apa, rambut yang keriting gitu loh hakimnya India tuh zaman. Oh iya. Berarti kalau yang sekarang tuh dia kayak gitu. Berarti juga, adopt kayak bangsawan Inggris gitu ya, yang bangsawan Inggris yang keriting gitu ya. Iya benar, terus aku jadi pengen gitu. Dan kebetulan memang lebih suka ini ya, bukan menghafal tetapi lebih suka memahami sesuatu lebih gitu. Nah kalau hitungan itu kira-kira tuh kok saya nggak paham kan. Kalau cerita gitu bisa memahami sejarah, itu suka memahami. Tapi kalau hitung-hitungan kayaknya kok susah banget memahaminya, ya udahlah masuk sosial aja. Jadi udah sejak SMA saya masuk IPS, dan ketika udah masuk IPS itu makin kuat pengen masuk di fakultas hukum, karena bayangan saya ekonomi nanti jangan-jangan hitung lagi. Terus apa ya, mau psikolog, kayaknya menyelesaikan masalah hidup sendiri aja susah banget, harus berhubungan dengan masalahnya orang lain gitu kan. Jadi ya udahlah fakultas hukum aja, karena ini ya apa namanya, ngomongnya terlalu tinggi kalau pengen ini enggak gitu. Ya seseorang itu kan harus bisa mampu menatar kemampuan dirinya sendiri. Iya benar banget. Saya nggak bisa matematika, ya udah saya nggak akan terlalu susah untuk ngoyo ke matematikanya, nggak mau untuk ngoyo dimasuk IPA misalnya, ya udah masuk IPS
saja. Kalau masuk IPS ya berarti saya harus berhasil di situ. Itu kan kemampuan kita dalam menakar diri kita sendiri ya. Oh kalau IPS ya berarti saya harus sukses di IPS itu. Kira-kira mana jurusan yang sekiranya saya senang dan saya mampu ya, akhirnya masuk di Fakultas Hukum aja. Kebetulan senang sih melihat berita-berita yang mau politik, cuma nggak mau terlalu masuk ke visip gitu ya, mau politiknya itu enggak, lebih ke Fakultas Hukum. Oke Mbak Najeng, itu tuh salah satu good point banget dari Mbak Najeng. Maksudnya dari SMA sudah bisa berpikir kalau kita itu mampu menakar diri kita, mampu menakar kemampuan diri kita sendiri gitu. Aku aja waktu di SMA sih nggak punya pikiran sampai segitunya, keren banget Mbak Najeng. Ya karena saya tahu kelemahan saya Mas, kalau saya memaksakan diri ya akhirnya kalau dulu kan pengennya PMDK aja ya. Udah capek-capek sekolah 3 tahun, kenapa sih harus tes lagi, pikirnya dulu kayak gitu. Karena saya orangnya terlalu sederhana dalam berpikir, akhirnya saya harus mencari tahu kelemahan saya ada di mana dan kelebihan aku tuh gimana sih gitu. Oh kelemahanku ada di hitung-hitungan, dan kelebihanku atau aku itu bisa, bukan kelebihan ya, bisa apa ya namanya, belajar lebih itu ketika aku mencintai membaca. Jadi ya udahlah, ke pemahaman aja daripada ngitung-ngitung. Karena aku tahu kelemahanku di mana, bukan karena wah berarti bisa dong ini enggak. Tapi aku tahu banget kalau aku punya kelemahan yang harus kututupi itu Mas. Tapi ini kesederhanaannya sih berubah jadi kekuatan yang luar biasa loh. Ini salah satu kekuatan seseorang itu menurut saya. Oke. Terus salah satu fun fact yang barusan saya dapetin juga dari Mbak Najeng ini, meskipun kita sudah kenal beberapa tahun ya, tapi saya juga baru tahu nih kalau Mbak Najeng ini terinspirasi oleh film India. Gara-gara film India tuh akhirnya milih jurusan hukum. Wah, luar biasa. Tapi jujur itu emang kayak gitu. Lah ya. Kalau anak-anak TK gitu kan sukanya pengen jadi dokter, guru, tentara gitu. Saya udah hakim duluan karena gara-gara film India itu. Iya. Dan triggernya lucu juga gitu loh. Dan akhirnya nggak jadi hakim ternyata, karena di Indonesia kan hakim nggak pakai rambut keriting gitu ya, jadi nggak jadi lah hakim. Siap. Terus apakah memang dari awal kuliah tuh sudah set, wah aku pengen jadi, sekarang kan dosen kan profesinya Mbak Najeng ya. Apakah waktu itu memang sudah menetapkan diri untuk memilih sebagai dosen gitu profesinya waktu S1 itu? Enggak, baru ya pengennya hakim itu gitu, pengen hakim, tapi terus sisi kewanitaan saya muncul masuk kuliah di tengah-tengah, tahun tengah-tengah itu muncul ya, terus berpikir nanti kalau hakim pindah-pindah deh, kayak gitu-gitu loh Mas ya. Ini banget lah ya, itu saya tuh orangnya terlalu berpikir sederhana dan mungkin nggak mau untuk mencoba hal yang sekiranya tidak nyaman untukku sendiri gitu. Ya entah itu disebut suatu kelebihan sehingga menakar yang aku tidak mampu untuk lakukan, sehingga aku harus mencari tahu apa yang mampu aku lakukan atau tidak. Karena ya yang jelas saya melihatnya dari situ. Sepertinya nanti kalau hakim akan membuat hidupku berpindah-pindah dan sepertinya aku nggak mampu untuk itu gitu. Terus akhirnya apalagi wanita dan tidak bisa disamaratakan ya. Bukan berarti kemudian wanita kan nggak bisa kemudian hanya dikatakan lemah atau apa bla 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 kayak gitu. Yeah. Nggak gitu ya, tapi lebih kepada menakar diri sendiri yang sayanya yang nggak siap demikian. Akhirnya kira-kira profesi yang aku tetap bisa bermanfaat, profesi yang sekiranya itu bisa aku cintai, bisa aku tempuh dengan kehidupanku secara bersama-sama, secara beriringan, dan akhirnya jadi sen itu. Masya Allah, ada indikator kemanfaatan ya, ternyata luar biasa. Ya harus begitu dong Mas. Hakim pun ya sebetulnya juga bermanfaat, cuma mikirnya bermanfaat dan mampu melakukan dalam hidupku dosen. Dan kebetulan juga ibu pendidik juga, guru kan. Jadi mungkin daerah pendidik juga ya, sudahlah jalani
yang ada jiwanya itu ternyata juga ada di situ, dan ternyata senang, ternyata benar pendidik itu menyenangkan. Masya Allah, keren. Terus akhirnya memutuskan untuk jadi dosen itu pada periode waktu apa, Mbak? Pada saat apa, momen apa sehingga memutuskan ngambil S2 gitu untuk mungkin ini dosen ya kayak gitu? Ya saat semester berapa ya kami mulai, biasanya asdos itu semester 5 atau semester 6 ya. Waktu jadi asdos kebetulan ngasdosi dosen senior, ya dosen senior pasti ilmunya lebih ya, cuma kadangkala kesibukan dan lain sebagainya yang membuat kadangkala informasi yang diberikan ke mahasiswa itu kurang detail, misal demikian. Nah, waktu itu saya jadi asdos beliau, kemudian setelah ngasdosi banyak adik-adik mahasiswa gitu kan, adik-adiknya kita asdosi, Mbak ternyata enak loh kalau dipaparin sama Mbak Najing itu gitu. Wah, dan kebetulan kan saya hukum tata negara kan. Nah, hukum tata negara itu memang sedikit banyak tuh banyak yang nggak suka gitu lah, banyak yang nggak suka untuk hukum tata negara ini karena arahnya kan ke politik, kita harus diajak berpikir untuk case-case politik, kasus-kasus politik, sedangkan yang kadang dosen yang sudah sepuh itu tidak terlalu banyak menghubungkan dengan kasus politik yang sedang in kayak gitu sih. Jadi akhirnya saya waktu di kelas tuh nyoba dengan cara saya dan apa sih seusia kan, jadi seusia sama adik-adik, kasus apa yang sekiranya lagi ini yang bisa dihubungkan dengan teori itu, dan ternyata mereka senang, terus enak ya, mungkin ternyata jadi dosen itu enak, kemudian mereka juga paham apa yang aku sampaikan, terus membuat semangat dari apa yang mereka kasih saran, kasih komen gitu, enak kok Mbak, besok Mbak Najeng lagi ya kayak gitu. Terus mereka jadi Luar biasa, keren. Nah, kemudian saya kan juga termasuk seseorang yang awam nih tentang jurusan hukum, Mbak Najeng. Kalau di jurusan hukum sendiri itu dibagi jadi berapa ya? Kayak program studi atau gimana? Konsentrasinya mungkin ya? Kalau konsentrasi banyak ya, dan itu tergantung masing-masing fakultas hukum pada universitas itu. Misal kalau di UPN sendiri, saya sekarang dosen UPN, jadi di UPN baru ada perdata, pidana, HTN, kemudian sekarang ditambah hukum internasional begitu. Tapi kalau dulu di Fakultas Hukum UNS, saya waktu S1 di UNS, kemudian di UGM, karena mungkin UNS UGM itu S2 saya di UGM ya Mas. Siap. UNS UGM itu mungkin lebih, fakultas hukumnya lebih tua ya dibandingkan Fakultas Hukum UPN, jadi konsentrasinya lebih banyak, lebih beragam. Ada pidana, ada perdata, kemudian ada HTN, hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, kemudian ada hukum dan masyarakat, humas, ada kemudian hukum internasional, banyak. Jadi lebih banyak hukum acara juga. Hukum acara itu ada acara pidana, acara perdata, acara peradilan agama. Jadi lebih banyak konsentrasinya. Lalu kalau tentang program studi, nah ini menarik fakultas hukum dibandingkan fakultas lain ya. Kalau bagi saya, kalau ekonomi, misal ekonomi itu kan ada akuntansi, kemudian ketika kita masuk kita langsung memilih kan, mau jurusan akuntansi, jurusan manajemen kah, atau jurusan ekonomi pembangunan kah, misalnya demikian. FISIP pun juga begitu, kita suruh memilih komunikasi kah, hubungan internasional kah, atau administrasi negara kah, administrasi bisnis kah. Itu sejak awal ketika kita mau masuk menjadi mahasiswa. Kalau di fakultas hukum nggak demikian. Ya kita masuk semester 5 itu penjurusan kamu mau ngambil mata kuliah pilihannya itu banyak di perdata kah, pidana kah, HTN kah. Itu tergantung dari nanti kamu ingin skripsi apa. Kalau kamu skripsinya pengen HTN, ya udah di semester 5 itu kamu mulai ngambil mata kuliah pilihan yang arahnya ke hukum tata negara gitu. Dan menyenangkannya lagi ketika sudah lulus itu kami gelarnya ya SH, semua sarjana hukum. Jadi misal kemarin saya waktu S1 lebih ke HTN gitu ya. Sedikit Mas yang memilih HTN itu dibandingkan dengan pidana perdata. Sekalipun sekarang udah mulai
udah mulai banyak ya, tetapi memang kalau dibandingkan dengan pidana perdata yang mana itu sudah hukum yang diketahui umum lah. Kalau orang umum kan ngertinya oh sarjana hukum itu pasti ngerti pidana perdata, padahal kalau tanya ke saya ya saya cuma tahu dasar-dasarnya aja, nggak tahu mendalam tentang pidana perdata itu seperti apa. Beda dengan HTN, ya belum tahu mendalam banget sih, cuma lebih tahu sedikit lah daripada pidana sama perdata. Nah kalau yang HTN itu emang sedikit peminatnya dibandingkan pidana perdata itu gitu. Dan ketika saya misal kemarin itu ternyata jadi hakim, ya bisa, karena yang dilihat adalah sarjana hukumnya. Sekalipun saya hukum tata negara, kemudian mau jadi hakim, tapi hakimnya hakim peradilan umum ya, bukan hakim tun ataupun hakim kalau MK masih hakim karir ya. Yang jelas kalaupun saya kemarin itu HTN terus keluar dan jadi advokat pun yang ternyata lebih ke arah pidana perdata, misal advokat umum, ya bisa. Jadi sebegitu luasnya hukum itu untuk melihat lulusan. Keren. Oke, kayaknya nih kita langsung menuju ke poin inti dari diskusi kita ini ya Mbak Najmi ya, terkait fenomena yang sedang terjadi hangat-hangat di masyarakat kita, yakni tentang negatif komen. Karena kita tahu bahwa dengan adanya sosial media itu membuat seseorang itu jadi lebih bebas untuk mengeluarkan pendapatnya kayak gitu. Dan kadang mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka ketikkan melalui tangan mereka itu mampu menimbulkan resiko yang cukup besar bagi mereka kayak gitu. Nah, kalau dari Mbak Anajang sendiri itu tentang kebebasan berpendapat, kalau di Indonesia dan di internasional tuh apakah ada perbedaan atau gimana? Asasi manusia dulu. Kalau dari hak asasi manusia, kita ada dokumen internasional seperti HAM, seperti ICCPR, dan banyak lagi dokumen internasional yang memang ketika dia masuk ke suatu negara, termasuk Indonesia, itu harus ada ratifikasi. Nah, ada beberapa hal yang memang tidak diratifikasi oleh Indonesia, tetapi untuk hak-hak mendasar itu tetap dimasukkan dalam hukum nasional kita. Kita punya Undang-Undang Dasar NRI 1945, konstitusi. Kita juga punya yang namanya Undang-Undang HAM 1999, Undang-Undang Pengadilan HAM, dan juga perangkat hukum nasional lainnya yang memperkuat kaitannya dengan pengaturan hak asasi manusia. Nah, ketika ditanya beda atau enggak sih, kalau secara keseluruhan ya ada perbedaan, karena begini, yang namanya hak asasi manusia itu pandangan konsep kita memaknai hak asasi manusia itu kan berbeda-beda antara manusia satu dengan yang lainnya, apalagi dilihatnya dari sisi kebijakan. Nah, kita adalah negara Indonesia yang berideologi Pancasila. Jangankan tentang hak asasi manusia, apapun itu, dokumen internasional apapun itu, ketika mau diratifikasi di Indonesia, maka harus dilihat dan difilter berdasarkan Pancasila. Nah, kaitannya dengan hak asasi manusia yang lahir di Desember 1948, karena awal mulanya HAM itu melihat adanya Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang sangat melelahkan, kemudian muncullah pandangan ayo kita atur hak asasi manusia dalam dokumen internasional. Sebetulnya kalau saya melihat HAM itu tidak lahir saat 1948, jauh sebelum itu dibawa oleh ajaran-ajaran agama, karena tiap agama apapun itu kan pasti menjamin tentang hak asasi manusia, termasuk di Indonesia. Indonesia itu sudah ada pandangan tentang HAM, saya kira jauh sebelum Indonesia merdeka juga. Karena apa? Karena ketika Bung Karno dan kawan-kawan founding father merumuskan sila-sila Pancasila yang di dalamnya ada nilai atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan sila tentang hak asasi manusia. Beliau memang merumuskan sila-sila itu ada di 1 Juni 1945 memang. Tapi beliau deklarkan, sampaikan bahwa nilai-nilai yang ada di masyarakatlah yang menginspirasi rumusan itu, sehingga asasi manusia itu sebetulnya sudah jauh ada sebelum Indonesia merdeka, kan begitu. Nah, kalau ditanya kembali kebebasan berekspresi itu seperti apa? Apakah ada perbedaan? Ya tentu ada, karena filterisasi kita juga jelas, ideologi kita ideologi Pancasila yang berbeda dengan dokumen HAM internasional yang lebih pada kita tahu kiblatnya ideologi liberal. Gitu dulu, gimana Mas selanjutnya?
Siap. Nah, berarti dalam HAM itu ada subjek, objek, dan batasan nggak sih, Mbak Najeng? Subjek, objek, dan batasan. Tentunya iya. Kalau subjek kan manusia ya, Iya. subjeknya hak asasi manusia sendiri ya manusia. Kenapa sih manusia itu lahir? Manusia itu punya hak asasi manusia karena secara kodrati dirinya manusia. Itu kan Iya. teori dari natural right atau teori hukum alam yang mendasari tentang pemikiran hak asasi manusia. Karena dirinya manusia, maka dia memiliki hak asasi manusia. Tapi kemudian kita arahkan kepada pertanyaan Mas Rifan tadi, ada nggak sih sebetulnya batasannya? Karena ketika kita berbicara hanya sebagai natural right aja, Iya. atau awal mulanya tuh hak asasi manusia diartikan sebagai personal right atau hak personal, hak individu. Bayangkan ketika hak asasi manusia itu hanya dipahami sebagai personal right aja atau hak individu aja, maka tiap-tiap diri manusia itu menginginkan ya itu adalah hakku. Iya, benar. Maka ketika aku nggak suka kamu, ya aku akan memberikan pernyataan yang sesukaku atau bahkan membunuhmu kalau Iya. aku nggak suka kamu. Itu kan Iya. personal. Akhirnya pemahaman atau istilah tentang hak asasi manusia itu bergeser sampai dengan istilah human right. Kalau di Indonesia hak asasi manusia sendiri batasannya apa? Batasannya ya sebetulnya hak asasi manusia yang lain. Tuh. Oke, berarti berbatas pada hak asasi manusia yang lain ya, kayak gitu ya Mbak Najeng ya. Jadi Dasarnya itu. oke, berarti kayak saya dan Mbak Najeng ketika, nah kan agak rancu nih Mbak Najeng, ketika saya punya hak, terus Mbak Najeng juga punya hak, sampai mana nih? Ketika sudah cukup mengganggu Mbak Najeng itu termasuk pelanggaran HAM kayak gitu ya? Nah itu pentingnya yang namanya hukum, Mas. Jadi ketika dasar batasan daripada hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang lain, terus takarannya mana? Nah itu pentingnya adanya hukum gitu. Jadi kita nggak boleh apatis terhadap hukum, karena mungkin mikir alah hukum sekarang itu tumpul ke atas tajam ke bawah, apatis terhadap hukum. Padahal hukum itu adalah sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk hak asasi manusia. Karena tiap-tiap diri manusia ya itu tadi, nah itu hakku, satunya ini hakku, terus batasannya mana? Batasannya ada di hukum tadi. Cuma begini, kita harus paham bahwa hukum kan yang membuat adalah pengampu kebijakan, pemerintah dalam arti luas, tidak hanya eksekutif, di situ juga ada legislatif. Dalam menyusun hukum utamanya tentang hukum hak asasi manusia, dia harus mengerti bahwa dasaran batasan hak asasi manusia itu hanya hak asasi orang lain, bukan negara yang kemudian mengatur sedetail mungkin hak-hak itu seperti apa. Jadi aturan hak asasi manusia yang dibuat oleh pemerintah dalam arti luas ini adalah dalam rangka mendukung dan menjamin, bukan membatasi, sebenarnya begitu. Jadi beda ya, aturan kaitannya tentang hak asasi manusia itu lahir bukan untuk membatasi hak asasi manusianya, tetapi mendukung dan menjamin konteks pelindungan hak asasi manusia. Itu, Mas. Oke, karena memang yang saya utarakan tadi juga terlalu umum ya Mbak Najeng ya, maksudnya dalam konteks hak asasi manusia itu sendiri ya. Nah kalau kita arahkan ke yang mengkerucut, yang lebih khusus, yaitu tentang negatif komen kayak yang terjadi saat ini antara saya baca salah satu komen ya, apakah ini termasuk sesuatu yang dikategorikan bisa dituntut kayak gitu ya? Ini adalah salah satu komen yang diberikan oleh, nanti teman-teman bisa lihat di kaca, sekarang saya bacakan. Jadi ini ada dari Luffy Taro Gaming. Nah pada waktu itu memang lagi hangat-hangatnya Lord Adi di MasterChef Indonesia season ke-8 yang gagal di babak ketiga besar gitu ya. Terus dia ngomen kayak gini, aku download ini, maksudnya ini tuh RCTI Plus, cuman mau ngasih rating jelek. Kalian harus lebih kritis lagi dalam membuat acara kompetisi. Top 3 di season 7 dan 8 MCI sungguh memalukan dan mengecewakan. Kalian benar-benar tidak menjaga sportivitas. 3 challenge, they win each challenge, but you guys very very embarrassing. Terus dia FU, yang mana abbreviationnya kita tahu lah FU itu apa. Nah kayak gitu. Terus ada ajakan juga dari teman-teman yang lain untuk mendelete aplikasi ini. Terus ada negatif komen yang lain. Nah hal-hal kayak gitu tuh termasuk yang bisa dituntut atau gimana Mbak Najeng? Oke, jadi untuk kebebasan
kebebasan berpendapat saat ini memang sangat luas sekali pemaknaannya, dan selain sangat luas pemaknaannya juga sangat konkret dalam hal pengaturan, apalagi sekarang ada undang-undang ITE. Jadi sedikit-sedikit ketika kita mau menyampaikan segala sesuatu, ada yang kemudian menyampaikan, loh itu kebebasan berpendapatku, jadi terserah dong. Tapi ternyata ada yang kemudian menilai, oh tidak demikian, kamu malah bisa kena jeratan hukum karena ada undang-undang ITE. Jadi seperti gini loh, adanya kebebasan berekspresi itu definisinya, konsep pemaknaan terhadap kebebasan berekspresi itu tidak sama. Karena tidak sama ini akhirnya nggak sejalan, dan kita nggak ngerti gitu sebetulnya kebebasan berekspresi yang seperti apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Itu gimana Mas Rufan? Iya, terus ya soal itu tadi bisa dilanjutkan Mbak Dajung. Soalnya kita kan nggak tahu tuh. Kemudian kebebasan berekspresi sendiri, kebebasan menyatakan pendapat itu sebetulnya sudah diatur kalau di DUHAM ada di pasal 19-nya, di ICCPR pasal 19 ayat 2-nya. Kalau dalam konstitusi kita ada, teman-teman bisa sambil baca, lihat di pasal 28E ayat 1, ayat 2 itu ayat 2 dan ayat 3, ayat 2 dan ayat 3 yang di situ menyatakan setiap orang memiliki kebebasan dalam hal menyatakan pendapat, salah satunya itu menyatakan pikirannya, kemudian menyatakan pendapat. Di konstitusi sudah ada, kemudian kita punya undang-undang HAM di 39 tahun 99 yang juga memberikan kebebasan atau penjaminan hak kaitannya dalam menyatakan pendapat di pasal 22 ayat 3. Dan saya tertarik untuk melihat di pasal 22 ayat 3-nya. Di pasal 22 ayat 3 itu selain undang-undang HAM ini memberikan memberikan jaminan terhadap kebebasan hak asasi manusia, ternyata juga memberi batasan terhadap kebebasan menyatakan pendapat tadi, yakni kaitannya dengan boleh menyatakan pendapat asalkan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, kemudian kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Di sini ada ketertiban umum, keutuhan bangsa, persatuan bangsa itu juga diutamakan dalam hal penjaminan kebebasan menyatakan pendapat tadi. Maka tidak hanya dalam case Lord Adi aja, case kebebasan menyatakan pendapat pada umumnya, dan sekarang banyak banget sedikit-sedikit dikatakan, oh ini kebebasan saya dalam hal menyatakan pendapat, begitu juga sedikit-sedikit ada yang menyampaikan itu melanggar ITE dan lain sebagainya gitu ya. Kita harus lihat kacamatanya adalah sebetulnya penjaminan kebebasan menyatakan pendapat kita itu seperti apa. Ternyata ada batasannya yang utama adalah ketertiban umum tadi, kemudian persatuan. Kalau jangan sampai ketika kita menyatakan pendapat ternyata menimbulkan huru-hara yang lebih besar dampaknya dibanding ketika kita mendukung seseorang, termasuk kita mendukung Lord Adi. Kita dukung Lord Adi, tapi dukungan kita ternyata tidak memiliki imbas apa-apa, karena nggak mungkin Lord Adi itu kemudian masuk di final gitu, buktinya udah grand final udah selesai ya, juara 1-2 ya itu antara Jesslyn sama Nadia, juara kitanya tetap Lord Adi. Jadi kan ya sudah, kemudian itu kalau justru menimbulkan huru-hara yang berlebih, kemudian ketertiban umumnya jadi terusik begitu, itu yang bermasalah dan berarti tidak memahami makna pasal 22. Tapi kita harus lihat satu persatu, dan kita nggak bisa pukul rata ya dari semua komen yang ada. Apakah kemudian komen-komen yang arahnya itu dikatakan negatif tadi itu betul-betul hanya komentarnya netizen atau komentar dari penikmat acara untuk membangun acara tersebut, atau memang betul-betul misal di situ ada ujaran kebencian yang berlebihan, itu kan harus benar-benar dilihat. Memang susah Mas untuk menakar pelanggaran hak asasi manusia, itu memang betul-betul dilihat. Kalau pidana itu harus betul-betul dilihat mens reanya atau niatan daripada pelaku juga. Nah, niatan orang itu apa? Kalau niatannya ternyata ya arahnya ingin menyebarkan kebencian sampai dengan arahnya memblokir stasiun TV misal dan lain sebagainya, hanya karena pandangan dirinya sendiri, itu yang nggak
Tapi kalau hanya komentarnya sifatnya membangun, itu yang perlu kita tahu lah, kita analisa. Yang mens realnya tadi, nyatanya dari orangnya kan. Terus sama soalnya memang membahas soal kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi. Jangankan problem itu, problem yang baru-baru aja yang kaitannya dengan pemerintah misalnya, itu aja juga kita harus betul-betul berhati-hati. Benar nggak itu adalah melakukan penghinaan ataupun arahnya ke ujaran kebencian, ya gitu-gitu sih. Oke, keren. Nah, ada dua hal ini yang ingin saya bahas nih. Yang pertama tadi ternyata hukum hak asasi manusia itu sendiri tidak berdiri sendiri, Mbak Najeng ya. Kayak tadi di pasal 22 berarti memang dia bersandingan dengan hal-hal lain seperti kayak norma kesusilaan mungkin, kayak norma agama, ada ketertiban umum kayak gitu-gitu. Berarti istilahnya ada hukum-hukum pendukung gitu ya. Ada hal-hal pendukung untuk menguatkan hak asasi manusia itu atau berkorelasi lah. Ketika itu memang dinilai melanggar ketertiban umum atau tidak sesuai dengan norma agama, maka itu nanti bisa dituntut di HAM itu gitu ya? Atau gimana? Iya, dan kalau saya sih lebih fokusnya kepada ya kita punya hak asasi manusia, tapi sadarlah bahwa hak asasi manusia kita ini bukan hak asasi manusia yang berkiblat pada ideologi selain Pancasila. Okay. Dan maksudnya ya, ketika pemerintah dalam arti luas tadi sudah membuat hukum yang mana hukum itu bersumber dari Pancasila, maka penerapan termasuk undang-undang HAM ya, penerapan undang-undang HAM ini ya harus berdasarkan Pancasila. Jadi kita jangan melupakan bahwa selain kita ini manusia yang memperjuangkan hak kita itu juga warga negara yang punya ideologi Pancasila yang di situ tuh sudah sangat memuat nilai-nilai yang baik gitu maksud saya. Jadi ketika kamu menyampaikan pendapatmu, ketika kamu itu mengkritisi sesuatu, maka tahulah nilai-nilai kita itu sejatinya itu sudah ada dalam Pancasila, termasuk undang-undang ini di pasal 22-nya tadi sebetulnya itu sudah cerminan dan menegaskan bahwa batasanmu adalah nilai-nilai Pancasila, karena ketertiban umum, kemudian agama, kesusilaan itu kan sebetulnya nilai-nilai Pancasila yang dimasukkan lagi adalah pasal 22. Jadi jelas bahwa sebetulnya kita itu bentuk sebagai masyarakat yang Pancasilais. Ketika kamu komen ya kamu harus nggak boleh seenakmu sendiri. Arahnya adalah tetap menjamin persatuan bangsa. Jangan sampai negatif komen itu justru memecah belah persatuan. Misal, atau jangan sampai misal bawanya keras. Misal saya nggak ngerti ya negatif komennya di kasusnya Lord Ade itu sejauh apa, tapi sempat saya tuh lihat bahwa ada perbandingan suku sampai di situ, ras masuk di situ. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Oke, siap. Terus terkait ujaran kebencian juga itu apakah ada kayak semacam kumpulan negatif word atau kumpulan ujaran kebencian, kalimat-kalimat yang termasuk dalam ujaran kebencian, ada nggak sih kayak gitu, Mbak Najeng sebenarnya? Gimana maksudnya, Mas? Maksudnya ini dikategorikan sebagai ujaran kebencian, kayak gitu loh. Apakah memang dalam hukum itu ada beberapa kalimat yang dilarang kayak gitu untuk tidak disampaikan kayak gitu? Jadi kalau ujaran kebencian sendiri itu undang-undangnya beda lagi. Kita ada undang-undang ITE, apalagi kalau ujaran kebenciannya ditransmisikan melalui sosial media, itu kan berarti elektronik ya, media elektronik. Nah itu ada pasal tersendiri, yaitu pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE yang mengatur tentang ujaran kebencian, di mana ujaran kebencian pada pasal itu didefinisikan sebagai rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu yang didasarkan pada suku, agama, ras atau antar golongan dalam kurung sara. Nah maksudnya di sini ya saya tegaskan lagi, kita harus melihat konteks dari komen-komen tadi. Kalau komen-komennya sudah mengarah kepada sara, ya itulah ujaran kebencian. Kalau enggak, ya kita lihat lagi mensreanya apa. Kalau maksudnya hanya untuk membangun acara tersebut, saya nggak ngerti ya fair atau tidak fairnya itu dilihatnya dari mana, sebagai kan berarti bahan masukan ya, nggak usah dibuat pusing itu masuk ujaran kebencian ya, enggak, itu sebagai introspeksi dari acara tersebut.
aja. Dan sebetulnya kan ini ya apa namanya, sebenarnya nggak ada kewajiban sih RCTI kemudian menyampaikan ini sebetulnya niatan kami itu begini, itu nggak ada kewajiban. Cuma misal kalau itu di pemerintah gitu ya, pemerintah masyarakat yang kemudian menyampaikan kritikannya kepada kebijakan pemerintah, kemudian pemerintahnya sendiri tidak mau menjawab apa-apa, tidak mau mensosialisasikan apa-apa, akhirnya kan stigma yang muncul. Nah maksud saya kalau di case ini sebetulnya kan yang ada di komen-komen tersebut kan hasil dari stigma masing-masing orang, stigma masing-masing pengamat, penikmat acara itu. Dan kita harus kelompokkan betul apakah itu arahnya ke SARA atau enggak. Kalau arahnya ke SARA ya itu ujaran kebencian, kalau enggak menurut saya sih tidak masalah gitu. Ya kalau sedikit-sedikit diarahkan ke situ kan ya kita nggak punya kebebasan ini, untuk kebebasan menyampaikan. Iya. Iya, siap. Ya, kalau hukum ini kalau semakin dikulik kayaknya semakin menarik memang ya Mbak Najeng ya. Nggak masuk fakultas hukum aja mas kalau gitu. Saya nggak kuat Mbak untuk kayak, soalnya saya ini tipe orang yang cukup lupa juga. Ternyata nanti pakai dasar apa, terus apa yang harus saya sampaikan jadi salah, ini bermasalah tapi. Nah itu kan berarti Mas Firman juga ini pakai teori menakar diri sendiri tadi Iya, kan. benar Belum tentu sekali. saya bisa di jurusannya Mas Rifan belum tentu bisa di jurusan saya kan. Iya, benar sekali Mbak Najeng. Masya Allah, tabarakallah. Semoga diskusi yang kita lakukan ini mampu memberikan brand new thing dan juga manfaat kepada yang lainnya bagi para penonton tempat kita sharing ini ya Mbak Najeng ya. Amin, maaf ya sedikit sekali apa yang bisa saya berikan gitu. Enggak, Kalau ada kekurangan silakan untuk disampaikan ke Mas Rifan untuk jadi bahan masukan ke saya. Jadi kalau nanti ada komen-komen, oh nanti salah gini-gini, nggak akan saya bilang oh ini ujaran kebencian. Nggak begitu, itu sadar untuk saya. Kecuali kalau udah ngomongnya mungkin masuk ke SARA tadi ya, atau ada nih Mas selain ujaran kebencian ada yang namanya deformasi. Kalau deformasi ini lebih kepada penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah itu juga tidak diperbolehkan. Tapi kan itu ranahnya beda lagi. Oh pencemaran dan penghinaan itu kita juga bisa melihat mensreanya atau niatannya itu berbeda dengan yang ujaran kebencian tadi. Kalau penghinaan pencemaran itu kan sudah masuk ke individunya ya. Wah, Mbak Najeng ngomong deformasi, saya mau nanya lagi nih malahan, tapi nggak habis-habis nih malahan tadi. Ya udah deh, kita cukupkan dulu ya Mbak Najeng ya. Saya terima kasih banget karena Mbak Najeng sudah mau bersedia jadi narasumber di tempat kita sharing ya. Sama-sama, semoga tempat kita sharing betul-betul memberikan wadah untuk masyarakat. Saya juga penikmatnya tempat kita sharing juga kok, ada konten-konten yang saya tertarik dan saya nonton. Nah semoga tetap berlanjut ya Mas, dan tetap semangat untuk melanjutkan hal-hal baik apapun itu. Amin. Terima kasih. Kita saling mendoakan yang terbaik ya Mbak Najeng ya. Oke, baik. Kita tutup dulu untuk sesi kali ini dengan Mbak Najeng, seseorang yang luar biasa, dan terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di channel ini ya. Terima kasih Mbak Najeng, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.